Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira. Nama saya Nabila. Pada video kali ini kami akan membuat simulasi jaringan topologi diagram dan kami akan mengkonfigurasinya. Berikut videonya. Di sini kami akan memberikan cara konfigurasi routing statik pada Cisco Packet Tracer dengan menggunakan 3 buah router PT, 3 buah switch, dan 3 buah PC PT. Sebelumnya, kami sudah menyiapkan desain beserta IP address dari masing-masing router dan juga PC. Untuk menghubungkan PC dengan router, kami menggunakan konektor yaitu kabel copper straight. Kita klik kiri kabel copper straight-nya, lalu kita klik pada PC 1 dengan memilih opsi Fast Ethernet. Hubungkan pada switch 1 dengan memilih opsi Fast Ethernet 0/1. Setelahnya, kita klik lagi kabel copper straight dan arahkan pada switch 1. Pilih opsi Gigabit Ethernet 0/1. Lalu hubungkan pada router 1 dan pilih opsi Fast Ethernet 0/0. Untuk menghubungkan antar router, kami menggunakan kabel serial DCE. Klik kabel serial DCE tersebut, lalu arahkan ke router 1 dengan memilih opsi serial 2/0. Kemudian klik kembali kabel serial DCE-nya, kemudian arahkan kabel dari router 2 ke router 3 dengan memilih opsi serial 3/0. Nah, untuk PC 2 dan router 2, juga PC 3 dan router 3, kami lakukan hal yang sama pada pemilihan kabel beserta opsi pemilihan sambungan. Selanjutnya, kita klik kiri pada router 1. Jika pop-up-nya sudah muncul, maka langsung saja kita klik CLI pada menu strip di atasnya. Pada sistem configuration dialog, kita ketik no untuk melanjutkan. Lalu klik enter, maka akan muncul formatnya. Kita hanya tinggal melanjutkan saja dialognya. Nah, and di sini yaitu untuk enable. Lalu klik enter. Setelahnya masukkan dialog seperti pada video. Untuk mengisi IP address, kami menggunakan IP address yang sudah ditentukan. Pakai IP address yang sesuai dengan int FA 0/0, lalu dispasi dan tambahkan subnet mask-nya. Setelah di-exit, kita klik enter lagi untuk memasukkan IP address dan juga subnet mask pada SE2/0 atau S0/0/0 pada ketentuan yang tertera. Langkah terakhir yaitu ketik lagi exit lalu enter. Dan langsung saja close pop-up-nya. Lanjut pada router 3, lakukan langkah yang sama seperti langkah pada router 1. Perlu diingat, kami memasukkan IP address, subnet mask, dan juga serialnya sesuai dengan ketentuan yang tertera. Nah, untuk di router 2, langkahnya sama saja seperti router 1 dan router 3. Namun pada router 2, tambahkan dialog untuk int SE 3/0.
Jika sudah, kita coba tes dengan mengirimkan pesan atau PDU dari PC 1 ke router 1. Dan terlihat di sini statusnya yaitu fail atau gagal. Kenapa gagal? Karena di sini memang kami belum memasukkan IP configuration-nya pada setiap PC. Untuk memasukkan IP-nya, kita klik PC 1, lalu akan muncul pop-up. Kita pilih desktop pada menu stripnya. Lalu kita pilih IP configuration dan masukkan IP address-nya sesuai dengan ketentuan yang tertera. Jika di-enter, maka subnet max-nya akan otomatis keluar, yaitu 255.255.255.0. Masukkan default gateway dari ketentuannya. Lalu yang terakhir masukkan IP DNS server. IP DNS server ini sama dengan IP address. Seperti biasa, lakukan hal yang sama pada PC 2 dan juga PC 3. Jika sudah, langkah yang paling terakhir yaitu kita tes koneksinya dengan menggunakan kirim pesan atau PDU dari PC 1 ke router 1. Sudah sukses, terlihat di sini. Lalu dari PC 2 ke router 2 juga successful. Lalu PC 3 ke router 3 sukses juga ya, tulisannya successful. Terus router 1 ke router 2 juga successful. Dan router 2 ke router 3 itu successful juga. Berarti semua konfigurasinya sudah sukses. Nah, tugas pertama kami yaitu simulasi topologi diagram sudah selesai. Selanjutnya, kami akan ke tugas kedua yaitu membuat web server dan juga jaringan DNS. Di sini kami akan membahas tentang protokol pada jaringan komputer. Nah, kita di sini akan mempraktekkan 3 pembahasan yaitu DHCP, DNS, dan web server. DHCP itu apa? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol penting dalam suatu jaringan komputer berskala menengah dan besar. Dan biasanya ini berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP dan mengkonfigurasi dasar secara dinamis kepada setiap kelas atau anggota jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, DHCP server ini biasanya menyediakan informasi-informasi yaitu ada alamat IP, subnet max, default gateway, dan DNS atau domain name system. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita harus membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan satu buah PC sebagai server, kemudian ada satu buah switch, dan ada 3 buah PC sebagai kliennya. Untuk membuat DHCP server, pertama kita harus mengkonfigurasi DHCP pada semua PC klien. Klik PC 0, lalu pilih menu desktop, kemudian klik IP configuration. Nah, di sini ada radio button, yaitu button DHCP dan button static. Kita pilih saja radio button yang DHCP ini, lalu close. Lakukan hal yang sama pada PC 1 dan PC 2. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP di server 0 ini. Kita pilih desktop pada menu strip, lalu klik IP configuration. Di sini kami tidak memilih DHCP, tetapi menggunakan static. Kita isikan IP address-nya, kita beri IP 192.168.1.2. Kemudian, subnet max-nya kita gunakan default, yaitu 255.255.255.0. Dan jangan lupa kita isikan default gateway, kita beri
192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya kita isikan sesuai dengan alamat IP address-nya. Untuk membangun fasilitas server, kita harus awali dengan membuat DHCP terlebih dahulu. Caranya kita pilih menu strip, lalu kita pilih menu service. Di menu service ini ada DHCP di bawah HTTP. Kemudian kita on-kan dulu radio button yang ada di service. Setelah itu kita isikan pool name-nya seperti pada video. Di sini kami akan mengganti pool name-nya menjadi Informatika Pool. Dengan default gateway di IP configuration dan DNS servernya juga disamakan dengan IP configuration yang tadi. Nah, di sini kita harus menentukan range IP-nya dimulai dengan IP berapa. Di sini kami akan mulai dengan start IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Untuk subnet max-nya kita menggunakan default yaitu 255.255.255.0. Di sini kita juga bisa menentukan number of username berapa, misalkan saya pakai 255. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan saja, bahkan secara otomatis Informatika Pool-nya. Nah, kita tinggal kirimkan saja pesan atau PDU-nya dari PC 0 ke PC 1, dari PC 1 ke PC 2, dan dari PC 1 ke PC 3. Semuanya sudah successful. Langkah berikutnya, kita klik lagi pada server 0, lalu kita pilih menu service, dan di menu service kita pilih DNS. Di DNS itu ada radio button DNS service, kita on-kan saja, lalu masukkan nama yaitu informatika.org dengan tipe A record. Lalu untuk address-nya kita masukkan seperti tadi yaitu 192.168.1.2. Tinggal kita klik add atau tambahkan. Selanjutnya kita klik salah satu PC client yaitu PC 0, lalu kita ke menu, pilih menu desktop, dan di menu desktop kita klik lagi web browser. Kita klik lagi informatika.org, kemudian di enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Web server ini bertujuan untuk mengubah interface website informatika.org dari halaman bersifat default menjadi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kita klik pada server 0, lalu di sini kita pilih menu service, kemudian kita pilih menu HTTP. Nah, di menu HTTP ini kita pilih saja indeks HTML. Di indeks HTML ini kita tambahkan sesuai dengan keinginan. Jangan lupa untuk klik save dulu, lalu kita close. Nah, kita klik lagi pada salah satu PC client dan masukkan kembali URL-nya itu informatika.org. Ketika di enter, maka URL akan otomatis berubah menjadi http://informatika.org. Di bagian bawahnya itu default, yaitu Cisco Packet Tracer. Ini tadi yang kami tambahkan, yaitu di belajar Cisco. Berarti tandanya ini sudah berhasil untuk web browsernya.